Ini adalah kisah nyata sebuah kecelakaan pesawat. Sebuah pesawat dengan berat 68 ton berhasil melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Kapten segera membuka pintu kabin dan mengeluarkan perahu karet. Air sungai sedingin es langsung masuk ke dalam. Mereka tidak punya banyak waktu. Dalam waktu 10 menit pesawat akan tenggelam. New York saat itu sedang musim dingin. Suhunya 35 derajat Celcius. Hanya dalam beberapa menit, suhu tubuh akan menyusut dengan cepat. Untungnya penjaga pantai datang mendekati pesawat. Perahu-perahu yang lewat juga bergegas menyelamatkan mereka. Saat itu, air sungai telah membanjiri sebagian besar kabin. Kapten Sally memeriksa ulang dan memastikan tidak ada orang yang tertinggal. Ia juga kembali ke kokpit untuk mengambil data penerbangan. Dia adalah orang terakhir yang naik ke perahu penyelamatan. Itu adalah tanggung jawab pekerjanya. Menyaksikan pesawat itu tenggelam perlahan. Hati Sally campur aduk. Setelah agak tenang, dia mengabarkan istrinya bahwa ia selamat. Sally pun kembali ke darat. Sejumlah jurnalis telah berkumpul di sana. Dari serangan burung hingga pendaratan darurat. Hanya menghabiskan 208 detik saja. Semua 155 penumpang selamat. Orang-orang pun menyebutnya keajaiban Hudson. Tapi saat semua orang merayakannya keberhasilannya, malangnya, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional memutuskan Sally bersalah. Karena pendaratan darurat di atas air adalah pilihan terburuk. Data pemantauan pesawat menunjukkan bahwa setelah mereka diserang oleh sekawanan burung, mesin sebelah kiri pesawat masih hidup. Kedua mesin tidak mati seperti yang dikatakan Sally. Tapi mesinnya hilang saat pendaratan paksa. Dan tidak bisa diidentifikasi lagi. Mereka menguji secara berkala kandungan alkohol dalam darah Sally, juga kondisi tidur dan frekuensi minumnya, bahkan hubungan dengan keluarganya. Dengan campur tangan dari tim investigasi kecelakaan, Sally dan kopilot, mereka ulang proses kecelakaan saat itu. Berdasarkan asumsi sementara, jika Sally membuat pilihan lain, apakah hasilnya akan lebih baik? Di saat yang sama, media juga mempublikasikan kecelakaan itu dengan luar biasa. Sally pun menjadi pahlawan nasional. Di satu sisi, ia harus berurusan dengan wawancara dari berbagai media. Di sisi lain, ia juga harus menerima berbagai pertanyaan dari tim investigasi. Di bawah tekanan tersebut, Sally mulai mengalami mimpi buruk. Bahkan di siang hari, ia berhalusinasi. Pesawat yang menabrak pusat kota, yang mengakibatkan kerusakan dan kematian. Pada saat itu, mereka mendapat kabar buruk. Komputer yang digunakan oleh tim investigasi berhasil mendapatkan seluruh data proses kecelakaan. Data tersebut menunjukkan ketinggian dan kecepatan pesawat pada saat itu dinilai cukup untuk kembali ke bandara dan melakukan pendaratan. Hal ini menunjukkan bahwa Sally yang sebelumnya menjadi pahlawan yang menyelamatkan 155 orang bisa saja berubah menjadi tersangka.